Nah, jangan ngelamun gitu dong. Kenapa sih lu? Siapa yang ngelamun sih? Kalau gue ngelamun, lo tepuk gue udah kaget. Gue tuh gak ngelamun. Ya terus kenapa? Duduk sendirian, muka ditekuk, udah kayak kemeja belum disetrika tau gak sih? Menurut lo ya kalau ngomong gampang banget ngejelekin gue, lo sukanya ngerosting. Gue tuh lagi mikir tahu. Mikir apa? Masih muda banyak pikiran. Lo kira harus jadi tua dulu biar bisa banyak pikiran? Ya enggak sih. Cuma gimana deh? Lo tuh lagi mikir apa? Coba cerita sama gue. Ini loh, lo tau gak sih temen gue yang itu loh, temen kelas gue yang cantik itu. Iya, kenapa emang dia? Kadang tuh gue mikir ya, andai gue tuh bisa jadi kayak dia. Ya bukan jatuhnya gak bersyukur sama diri sendiri sih, cuma gue tuh kayak insecure gitu loh sama anak itu. Dia tuh apa aja bisa, multi talent lah, nyampe guru-guru juga sering banget muji-muji dia. Kalau ada lomba-lomba juga pasti dia yang diduluin. Beda sama gue kan, gue pelajaran kagak bisa, ngangong, sering tidur juga. Tapi non akademik juga sama aja nggak bisa. Kayak gue tuh berpikir, diri gue tuh kayak bisa apa sih, nggak ada harganya loh. Gini ya, kalau buat temen lu tuh mungkin emang basicnya dia di hal itu gitu. Mungkin dia udah terbiasa ataupun terlatih bahkan dalam hal itu. Jadi lu tuh gak usah deh ngerasa namanya insecure atau apa. Yang pertama tuh kan kita sebagai manusia tuh diciptakan mempunyai peran masing-masing. Jadi kalau perannya dia kayak gitu ya lu juga punya peran sendiri pastinya. Tugas lu sekarang tuh nyari nih peran lu tuh apa, lu tuh minatnya di mana, punya bakat apa, dan kembangin aja. Fokus sama diri lu sendiri sampai lu tuh ngerasa berharga, lu tuh ngerasa pede dalam satu bidang gitu. Gak usah lah mikirin dia yang bisa ini, dia yang bisa itulah, kenapa lu gak bisa. Kan kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dia mungkin kekurangan buat lu, tapi kekurangan dia mungkin bisa jadi lu punya kelebihan gitu di bidang itu. Benar juga sih kata lo. Mungkin karena gue belum menemukan apa kelebihan dari diri gue ya, berarti gue juga belum terlalu kenal sama diri gue sendiri. Oh iya Di, BTW udah deh gak usah bahas kayak gini juga. Gue juga gak suka melo-melo kayak gini. Kayak bukan gue banget ngasih jijai, lebay, alay lagi. Akhirnya Nana sadar. Tumben lu sadar kalau lu tuh alay. Kalau gak alay itu hidup tidak berwarna Di. Anak alay adalah made in Indonesia, jadi harus selalu dikembangkan. Aduh, tersesat deh. Budaya Indonesia adalah alay. Tersesat, sungguh tersesat. Nah itu adalah budaya Indonesia sendiri loh. Lu jangan kayak gitu loh sama kaum gue, kaum alay. Alay kok bangga. Ini nih menjadiin lo gak pede. Bangga tuh sama minat, sama bakat, bukan sama alay. Balik lagi ke situ. Yaudah dah, gue mau makan, lapar. Ikut nggak? Enggak, udah kenyang. Kenyang lo liat muka lo yang kayak gitu. Udah nafsu makan gue. Gaya lu, nanti juga paling gue sedorin mie ayam lu langsung mau. Ya kalau gratis sih ya nggak apa-apa deh. Yaudah ya, kasih ya Di. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, apa kabar? Bersama lagi dengan gue Ainun di Podcast White Campus. Oke, pada episode kali ini gue ngundang tamu spesial nih di acara podcast kali ini. Di sini gue ditemenin sama Arsy. Oke, kita ditemenin sama Arsy nih guys. Oke, BTW
Gimana nih Agustusan kalian? Wih, gila sih. Setelah 2 tahun yang lalu kita tidak bisa merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, akhirnya 17 Agustus kemarin kita bisa merayakannya secara tatap muka. Ada karnaval juga. Kalau lo gimana nih sih? Gue sih kemarin ngerasa seneng ya. Kemarin gue bisa ikut lomba yang secara nyata gitu. Ada balap karung yang sampai jatuh-jatuh juga gitu kan. Ada tarik tambang yang sampai lecet-lecet juga. Seru tuh. Nggak kayak biasanya gitu kan. Lo tau gak sih kemarin tuh kan sempet ya kayak ada lomba-lomba yang online kayak gitu. Misal baca puisi online, nyanyi juga online. Dan temen-temen gue tuh kayak apa ya, ngeluh aja gitu. Nggak terlalu banyak sih. Ada sedikit kecurangan lah ya, yang namanya lomba online gitu kan. Ya sekarang nggak usah online ya, offline aja juga kadang kita bisa nih curang nggak ngikutin aturan, apalagi yang online gitu kan. Jadi nggak lihat kita secara langsung, nggak bisa tahu juga kemampuan kita secara langsung tuh kayak gimana kan. Ya kan kalau kayak kemarin tuh lebih seru aja sih, kita ngerayain Agustusan dengan momen balik lagi kayak dulu, ketemu teman-teman, udah bebas lah. Ya sih seru banget ya. Kalau tahun lalu tuh yang konyolnya itu, lo tau gak sih lomba tarik tambang online Yang di Instagram itu nggak sih? Jadi kita cuma tinggal ngevote doang. Yang main tuh jempolnya doang. Kalau sekarang kan kayak kita bisa tarik-tarikan kayak, wah kayak seakan-akan kayak merebut gebetan dari dia ya. Aduh. Nyata mah jadi kesini ya. Oke, kalau Healthies gimana nih Agustusannya? Kalian bisa nih ceritakan pengalaman kalian kemarin waktu Agustusan di kolom komentar ya. By the way, pada episode podcast kali ini kita bakal bahas yang tadi nih, percakapan antara Nana dan Ardi. Wah, kayaknya seru ya. Emang apa sih inti pembahasan pada podcast kali ini? Intinya kita akan berbincang aja sih, santai, biar gak usah sepaneng lah. Udah sepaneng kuliah, maksudnya kita harus sepaneng mendengarkan podcast ya kan. Dikira nanti listening. Oke, menurut lo gimana sih tanggapan lo ke Nana dulu deh? Kalau menurut gue sendiri ya, dia terlalu insecure aja sih. Sebenarnya wajar ya kalau misal kita ngeliat orang lain tuh lebih di atas kita, cuma ya jangan terlalu insecure lah kan. Kata orang, sesuatu hal yang berlebihan tuh kayak misal berlebihan dalam hal insecure tuh nanti akhirnya tuh nggak baik gitu. Wow, dapat quotes nih guys malam ini. Yang berlebihan itu tidak baik. Oke, kalau gue sendiri sih, gue Nana ya, gue sering ngalamin sih apa yang dialami Nana. Tapi balik lagi, karena I love myself, gue gak bakal terlalu compare myself with the other gitu kan. Karena itu bisa kayak toxic ke diri sendiri jatuhnya kan. Iya bener sih, setuju. Nanti kita jadi ngerasa down, ngerasa kayak kita tuh apa sih, kita tuh gak bernilai lah, atau apa gitu yang bisa nantinya tuh kita tuh sulit buat ngembangin diri kita ke arah lebih baik gitu. Padahal diri kita sudah sangat hebat ya, sudah melewati fase kehidupan sampai saat ini. Kita tuh apa ya, lebih ke superhero buat diri kita sendiri gitu. Iya. Kita menguatkan diri sendiri melewati banyak hal gitu. Tadi kan si Ardi sama Nana tuh ngomongin sesuatu tentang insecure dan minat bakat ya. Kalau menurut lo sendiri nih Nun, minat bakat tuh apa sih? Minat bakat itu apa ya? Oke, kita searching aja nih. Di Google. Ya biar tahu aja. Biar tahu aja nih. Oke. Jadi bakat itu adalah potensi atau bawaan yang dimiliki seseorang dari sejak lahir. Sedangkan minat merupakan ketertarikan seseorang terhadap suatu bidang atau aktivitas. Itu kata Mbah Google. Nah, oke, menurut Mbah Google gitu ya. Oke sih, tapi gimana nih, masa
gue nanya menurut lo malah lainnya nyari di Google. Udah emang kebiasaan mahasiswa banget ya. Kalau lagi kuliah online gitu ditanya sama dosen, aduh nge-lag dulu nih. Dikirain nge-lag mikir, nge-lagnya searching. Lo jangan buka rahasia perusahaan di sini dong. Nanti kalau ada yang dosen denger bisa berabe nanti. Ngomongin minat bakat ya ini nih. Kadang orang-orang tuh selalu berpikir bahwa minat dan bakat harus selalu sejalan gitu. Misal minat kita di bidang A ya, bakat kita di bidang A. Tapi buat gue sendiri ya, dalam kehidupan sosial, teman-teman gue dan mungkin saudara-saudara gue juga, pada kenyataannya tuh ada beberapa orang yang minat dan bakatnya tuh tidak sejalan. Ada yang minatnya di bidang A tapi ternyata bakatnya di bidang B nih. Gitu. Kalau menurut lu sendiri nih, baik nggak sih kayak gitu, dan gimana sih orang-orang yang kayak gitu itu? Oke, kalau menurut gue sih ada dua pilihan ya. Boleh sejalan dan boleh tidak sejalan. Tapi kalau dilihat dari diri kita sendiri nih, balik lagi ke diri kita kan. Kalau misalkan nggak sejalan, berarti harus ada effort lebih yang kita keluarkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu kan, dalam minat bakat yang kita jalanin. Tapi kalau sejalan itu akan lebih mudah. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak bisa memaksakan apa yang dia tidak inginkan di situ. Tapi kalau ke gue pribadi, gue lebih suka sekarang itu sejalan. Karena kayak apa ya, semakin gue gede tuh gue semakin malas gitu loh untuk effort lebih apa ya. Padahal itu jelek sih, kayak gue semakin bukannya optimis, gue malah kayak ya udahlah seadanya aja, mengikuti alur air mengalir. Iya, bagus sih kalau kayak emang minat sama bakat sejalan nih, emang lebih gampang ya, nggak perlu effort lebih. Tapi kalau pendapat gue itu kadang tuh kita butuh effort dalam melakukan sesuatu ya, effort terus nih bahasanya. Mengomentari tentang minat dan bakat seseorang yang ternyata ada nih yang beda, kita tuh perlu apa ya, bahasanya kayak menelaah lebih jauh gitu. Kadang emang pada nyatanya tuh kita punya hal yang kita suka tapi kita tuh nggak bisa. Dari obrolan Nana tadi ya, itu nyambung loh sama pembahasan minat dan bakat yang berbeda. Kalau kita punya minat yang berbeda sama bakat kita harus punya effort lebih dalam menggapai hal itu, dan insecure itu juga ternyata perlu dalam hal ini. Kita insecure sama bakat orang lain nih, kita tuh pengen nyoba, itu bisa nggak sih jadi kayak si A, si B, si C gitu. Bagus kita punya motivasi lebih untuk mengembangkan diri kita gitu. Tapi ya balik lagi ya, bakat kita kan beda-beda gitu. Tetap harus pintar memilah gimana sih menyelaraskan minat dan bakat walaupun emang kadang beda. Itu sih, hidup tuh kalau nggak berjuang tuh nggak seru ya Nanya. Yalah, lo mah sukanya yang berjuang. Kalau gua mah sukanya seadanya aja sih. Oke, ya dalam hal ini kita beda jalan ya. Ya, beda level lah ya, beda level. Aduh, beda level nih. Oke, berarti intinya minat dan bakat itu bergantung lagi ke diri pribadi masing-masing. Oke. Kalau lo mau sejalan, ya itu lebih mudah. Tapi kalau nggak mau sejalan, boleh, tapi harus ada effort yang Lebih. Oke. BTW sih, kalau lo sendiri tuh minat bakatnya apa sih? Kalau gue sendiri tuh ya bingung juga sih minat bakat gue itu apa. Kayak kalau lagi suka musik ya gue main musik, kalau lagi suka puisi ya gue bikin puisi, kalau lagi suka drama ya gue mungkin bisa ikut teater juga di luaran sana gitu. Nggak nentu sih, jadi kayak nggak punya minat dan bakatnya sih gitu. Ini antara multi talent atau emang lo seperti Nana nih? Mungkin lebih kayak Nana tapi nggak insecure lah ya. Oh gitu, oke, good job lah ya.
emang kalau lo sendiri tuh minat bakatnya apa sih? Kan kita kan kayak baru kenal nih ya kan, biar Healthies tahu juga nih minat bakat kita apa. Oke, minat bakat gue tuh gampang. Gue tuh suka ngomong. Dah, itu doang. Gue suka ngomong, gue suka debat. Apapun yang berkaitan dengan ngomong atau kayak lebih ke action, itu adalah minat dan bakat gue, dan itu sejalan. Biasanya orang-orang yang kayak gini tuh suka banget cerewet, bawel, ngomongnya dari A sampai Z gitu gak sih, Nun? Identik sih, banyak sih teman-teman gue tuh kayak komen, Nun lu kok bisa sih ngomong terus tanpa berhenti gitu. Padahal ya sesuai kondisi lah. Kalau gue lagi capek gue nggak mungkin ngomong terus, tapi kalau emang suasananya asik ya gue ngomong terus. Kayak di podcast ini kan suasananya lagi asik nih, apalagi ketemu sama Healthies ya kan. Gak mungkin kalau gue diam-diam aja di podcast, nanti jadinya bukan podcast, jadinya apa tuh? hening. Podcast hening. Keheningan malam ya. Iya. So, gimana sih menurut lo? Apa conclusion dari episode podcast Smart Campus kali ini, dan mungkin ada yang ingin lo sampaikan kepada para Healthies? Oke, kalau dari gue sih, kita harus mencari jati diri kita. Kita harus tahu minat dan bakat kita buat. Oke, kalau dari gue sih ya, kita tuh harus bisa nyari jati diri gitu ya. Kita harus tahu minat bakat kita di mana. Maupun minat bakat kita sama atau enggak, itu udah pilihan kita. Yang jelas kita tuh perlu mengembangkan diri lebih baik lagi ke depannya dengan ikhlas ya tentunya ya. Nggak mungkin lah masa ngembangin diri karena terpaksa. Karena kalau kita mau mengubah diri kita karena terpaksa atau lebih dengan alasan aku mau berubah nih tapi karena orang lain, itu gue yakin gak bakal bertahan lama. Jadi berubahlah demi diri lu sendiri dan demi kebaikan lu sendiri. Gitu sih kalau dari itu nih. Wih, keren nih pesan yang disampaikan dari Arsy untuk kita semua, terutama untuk para Healthies ya. Oke, mungkin episode podcast Smart Campus kali ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Gue Ainun, gue Arsy, pamit undur diri. Berani berkarya di masa muda, hidup pers mahasiswa. Sampai jumpa.